Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Halim selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang sudah berkenan hadir pada presentasi pada pagi hari ini. Baik, tema presentasi kita pada pagi hari ini adalah ketahanan nasional dan bela negara. Next. Adapun anggota dari kelompok 14 yaitu ada Anissa Putri Aripa dengan NPM 2213022014 dan dengan saya sendiri yaitu Fitria Agustina dengan NPM 2213022021. Next, please. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada pendekatan ketahanan nasional. Baik, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membayangkan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalisnya. Adapun konsepsi ketahanan nasional Indonesia sebagai berikut. Konsepsi ketahanan nasional memiliki latar belakang sejarah kelahirannya di Indonesia. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer Angkatan Darat dari SSKAD, yang sekarang berubah menjadi SESKOAD. Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme seperti Laos, Vietnam, dan sebagainya sampai ke Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam GBHN 1973, yaitu ketetapan MPR 4/MPR/1973. Next. Materi yang kedua yaitu ada hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Kesejahteraan untuk mencapai ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalisnya, sebagai kemampuan bangsa menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalisnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata. Sedangkan keamanan yang mewujudkan ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun luar. Materi yang ketiga yaitu ada sifat-sifat dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada menunggal, kedua ada marwas ke dalam, ketiga ada berkewibawaan, keempat ada berubah menurut waktu, selanjutnya ada tidak membenarkan sikap, adu kekuasaan dan adu kekuatan, selanjutnya ada percaya pada diri sendiri, dan terakhir ada tidak bergantung kepada pihak lain.
Materi yang keempat yaitu ada asas-asas ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh Saudari Anissa Putri Arifah. Padanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya, asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Di dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap tidaknya ketahanan nasional. Yang kedua, asas komprehensif atau menyeluruh terpadu. Artinya ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perwujudan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal hidup, dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan bermitra dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak destruktif. Next. Materi kelima yaitu kedudukan dan fungsi dari kedudukan nasional. Kedudukan ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dan paradigma pembangunan nasional. Fungsinya yaitu ketahanan nasional. Dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Next. Materi yang keenam, pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah sistem nilai merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Pengaruh aspek politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya adalah struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Di luar negeri, landasan politik luar negeri adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Next. Pengaruh aspek ekonomi. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh dari luar. Sebaliknya, sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar. Pengaruh aspek sosial budaya. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing. Lokal genuis itulah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Pengaruh aspek hankam, pertahanan keamanan Indonesia, kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pertahanan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Next. Materi yang ketujuh, hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Secara
segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan yang harus diatasi ditanggulangi oleh negara dan segenap rakyat Indonesia, terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Next. Yang terakhir, kesimpulan. Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Jadi dengan demikian, ketahanan nasional kita sangat solid. Ketahanan nasional hanya dapat terwujud kalau meliputi seluruh segi kehidupan bangsa yang biasanya kita namakan aspek sosial kehidupan, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Juga meliputi aspek alam, yaitu geografi, penduduk, dan kekayaan alam. Next. Di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional, seluruh segi kehidupan bangsa dinamakan Astragatra, terdiri dari Pancagatra dan Trigatra. Seluruhnya itu harus selalu diusahakan untuk memberikan perannya dalam perwujudan kesejahteraan dan keamanan. Keamanan nasional yang mendukung suasana kondusif dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sangat diperlukan, di mana sistem keamanan nasional meliputi keamanan individu, kebebasan jiwa dan harta individu dan keluarganya. Keamanan publik yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan penyelenggaraan pemerintahan negara, pelayanan dan pengayoman terhadap rakyat dan masyarakat. Keamanan internal yang menyangkut pemeliharaan keamanan dalam negeri meliputi seluruh kehidupan rakyat, masyarakat, bangsa, dan negara. Pertahanan nasional yang meliputi pemeliharaan keamanan, kemerdekaan bangsa, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keamanan vital nasional. Baik, saya kembalikan kepada Fitri Agustina. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka sesi pertanyaan. Baik, untuk Saudara Monica dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, menurut kalian bagaimana cara meningkatkan ketahanan nasional di negara Indonesia? Baik, terima kasih kepada Monica atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami masih membuka sesi pertanyaan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Monica. Cara-cara untuk meningkatkan ketahanan nasional di Indonesia yaitu yang pertama, melestarikan kebudayaan dan tradisi. Yang kedua, menyaring informasi dan budaya yang masuk. Ketiga, peningkatan jumlah personil dalam sistem pertahanan. Keempat, upaya peningkatan rasa cinta tanah air. Yang kelima, pembekalan mental hingga norma-norma di masyarakat Indonesia agar menjaga ketahanan nasional. Baik, kepada Monica, apakah cukup? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun kalimat, kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.